Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Putri Handayani. Kita akan bahas materi kimia. Materi kimia akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu materi hidrokarbon. Materi ini kita pelajari di kelas 11 semester ganjil. Sebelum masuk ke materi ini, untuk materinya kita ucapkan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat menerimanya dengan baik dan kalian dapat paham dengan baik. Oke, kita langsung masuk saja ke definisi hidrokarbon. Apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon terdiri dari dua suku kata, yaitu terdiri dari hidro dan juga dari kata karbon. Jadi ada hidro yaitu hidrogen, lambangnya adalah H, sedangkan karbon adalah unsur yang mempunyai lambang C. Hidrogen di golongan pertama, sedangkan karbon ada di golongan yang keempat. Jadi dari suku kata ini kita bisa tahu apa sih hidrokarbon. Hidrokarbon dapat kita definisikan dia menjadi senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Jadi gampang ya. Jadi hidrogen itu cuma terdiri dari karbon dan juga unsur hidrogen. Kita masuk ke kekasan atom karbon. Atom karbon ini atau atom C dia mempunyai kekasan yang pertama adalah dia memiliki 4 elektron valensi. Apa sih elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang ada di kulit terluar. Jadi kita punya si C punya nomor atomnya 6, kita buat konfigurasinya dia menjadi 2 dengan 4. Yang kita lihat elektron valensinya di situ ada 4. Jadi berdasarkan konfigurasi ini dia belum stabil. Supaya stabil, supaya memiliki elektron valensi 8 seperti elektron valensi gas mulia, dia butuh 4 elektron lagi. Makanya nanti si C punya 4 tangan. Sedangkan si H tadi dia karena nomor atomnya 1, makanya dia akan memenuhi hukum duplet, cuma punya 1 tangan nantinya. Oke. Kita lanjut. Ini dia selanjutnya kekasan atom karbon 1 dia memiliki 4 tangan, jadi kita bisa lihat di sini C punya atom 4 tangan ini adalah gambar dari 3 dimensinya. Kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk 2 dimensinya, si C punya 4 tangan, tangan ke kanan, ke kiri, ke atas, juga dia ke bawah. Selanjutnya yaitu atau kekasan atom karbon selanjutnya yaitu jari-jari atom unsurnya dia relatif kecil karena dia hanya memiliki 2 kulit elektron. Jadi sudah kita bahas konfigurasinya, hanya punya 2 kulit yaitu kulit K dan juga kulit L. Kita lanjutkan. Yang keempat, dia dapat membentuk rantai karbon. Rantai karbonnya ini dengan ikatan kovalen. Ya, ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 dan juga rantai karbon siklik. Oke, jadi dari sini kita lihat dulu ikatan kovalen tunggal. Ini adalah salah satu contoh dari ikatan kovalen tunggal. Ya, dari sini kita bisa lihat si C semuanya tangannya 4, jumlahnya H punya tangannya adalah 1. Kita buat dalam bentuk senyawanya yaitu CH3 ikatan tunggal CH2 dengan CH3. Ini ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2. Ini adalah salah satu contoh dari ikatan kovalen rangkap 2. Nah, jadi dari senyawanya ini kita bisa lihat ada ikatan kovalen rangkap 2-nya. Kemudian ikatan kovalen rangkap 3. Di ikatan kovalen rangkap 3 ini dia punya ikatan kovalen 3 rangkap 1, 2, 3 di situ. Ini dia salah satu contohnya. Ya, bentuknya dia seperti ini. Paham ya? Kita lanjut ke rantai karbon siklik. Rantai karbon siklik ini siklus atau dia tertutup. Ini adalah salah satu contoh dari rantai karbon siklik. Bentuknya dia tertutup. Membentuk siklus ini adalah salah contohnya yaitu siklobutan. Penggolongan atom karbon, kita punya 4 golongan dari atom karbon atau 4 atom C. Yang pertama adalah atom C primer, yaitu atom C yang mengikat langsung satu atom C lain. Kemudian ada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat langsung 2 atom C lain. Sedangkan C tersier berarti dia mengikat 3 atom C lain. Sedangkan atom C kuaterner dia atom C yang mengikat 4 atom C lain. Penggolongan atom karbon ini nanti kita akan tentukan dalam bentuk senyawanya. Dalam bentuk senyawa ini nanti kita tentuin mana yang atom primer, mana yang sekunder, tersier maupun dia kuaterner. Ya, tadi kita lihat kalau C primer berarti dia hanya memiliki satu atom C lain.
kita tentukan di sini ini adalah atom C primernya yang kita beri tanda dengan angka 1. Kemudian C sekunder yaitu yang mengikat 2 atom C lain, di situ sudah ada. Kita simbolkan dengan angka 2. Kemudian yang C tersier mengikat 3 atom C lain, di situ ada 3. Simbolnya angka 3. Kemudian yang terakhir adalah kuartener yaitu yang mengikat 4 atom C lain. Jadi dari sini kita bisa lihat jumlah atom C primernya atau yang simbolnya 1 itu dia jumlahnya ada 6. Kemudian atom C sekunder jumlahnya dia ada 5. Kemudian atom C tersier dia ada 2 buah. Dan atom C kuartenernya dia ada 1 buah. Ya, jadi penggambarannya seperti ini. Atom C primer tadi ada atom C mengikat 1 atom C lain. Jadi dalam senyawanya karena tadi si C punya 4 tangan, berarti kalau dia satu tangan yang mengikat C, berarti 3 tangannya mengikat H, jadilah terbentuk dia CH3. Kita lihat ya. Kemudian yang kedua, atom C sekunder itu atom C yang mengikat 2 atom C lain. Karena dia atom C tangannya 4, berarti kalau duanya mengikat C, duanya lagi dia mengikat H, jadilah terbentuk dia CH2. Kemudian atom C tersier dia adalah mengikat 3 atom C lain. Berarti kalau dia 3-nya mengikat C, berarti satunya akan mengikat H, jadilah tandanya di situ adalah CH. Sedangkan atom C kuartener yaitu yang mengikat 4 atom C lain. Kalau keempat tangan sudah mengikat C, berarti dia tidak butuh lagi H. Ini bentuknya nanti seperti ini ya. Kita lanjut di klasifikasi hidrokarbon. Klasifikasi hidrokarbon ini kita bedakan dulu. Yang pertama berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon. Jadi berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya, yang pertama ada hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh yaitu senyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang ikatan tunggal. Ini dia contohnya. Oke, ini dia ikatan tunggal. Kita dalam bentuk senyawanya, ini adalah salah satu contoh dari senyawa alkana. Jadi kalau hidrokarbon jenuh atau yang memiliki ikatan tunggal, semua ikatan tunggal nih dia tergolong ke dalam senyawa alkana. Ya, kemudian klasifikasi selanjutnya adalah hidrokarbon tak jenuh. Untuk hidrokarbon tak jenuh ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Ini yang pertama adalah contoh dari ikatan rangkap 2-nya. Jadi dalam senyawanya itu bentuk strukturnya kita buat dia dalam bentuk rantai 4-nya CH2, ikatan rangkap 2 dengan CH, ikatan tunggal dengan CH3. Jadi kalau dalam senyawanya ada ikatan rangkap 2-nya, berarti senyawa tersebut tergolong ke dalam senyawa alkena. Kemudian yang selanjutnya, hidrokarbon tak jenuh selanjutnya ada ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 ini dalam senyawanya kita lihat dia ada ikatan rangkap 3-nya. Kita bentuknya seperti ini, CH, ikatan rangkap 3 dengan C, ikatan tunggal dengan CH3. Untuk senyawa yang mengandung ikatan rangkap 3 ini dia tergolong ke dalam senyawa alkuna. Jadi ada alkana ikatan tunggal, alkena yang punya ikatan rangkap 2, dan juga alkuna yang memiliki ikatan rangkap 3. Oke, selanjutnya klasifikasi berikutnya yaitu berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya ada hidrokarbon alifatik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai atom terbuka yang bisa berupa rantai lurus atau dia bercabang. Kita bedakan ya, yang pertama rantai lurus bentuknya dia seperti ini, jadi bentuknya hanya lurus. Kemudian kalau dia yang bercabang, kita bedakan dia rantai lurus tapi ada cabangnya ke bawah. Cabangnya ini bisa ke bawah, bisa atas. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada hidrokarbon alisiklik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau tertutup yang membentuk cincin. Tadi ini dia contohnya, ini melingkar ya, siklus. Contohnya di sini ada siklobutan. Kemudian yang ketiga ada hidrokarbon aromatik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau bentuk cincin yang mempunyai ikatan antar atom C tunggal dan rangkap secara selang-seling atau bergantian, atau sering disebut sebagai konjugasi. Jadi contohnya dia seperti ini. Ini dia ada atom C. Jadi kita lihat di situ ikatan rangkap ya dengan ikatan tunggalnya dia selang-seling. Jadi tidak berdempetan. Inilah yang disebut sebagai ikatan senyawa aromatik, hidrokarbon aromatik. Ini adalah nama dari senyawa benzena. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasannya tentang hidrokarbon di pertemuan awal. Jadi kita hanya mempelajari perkenalan dulu dengan hidrokarbon.
Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian bisa terima dengan baik, kalian paham dengan baik juga. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kita ucapkan dulu alhamdulillahirobbilalamin. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.